Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur memasuki minggu yang keempat ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas waktu kehidupan yang kau berikan kepada kami. Kami ada sampai saat ini, dan kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Lukas pasal 6, mulai dari ayat yang ke-47 sampai 49 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ia seperti seorang yang membangun sebuah rumah, yang menggali dan memperdalam serta meletakkan pondasinya di atas batu karang, dan terjadilah banjir besar melanda rumah itu, tetapi tidak dapat menggoyahkannya, karena dia telah dipondasikan di atas batu karang. Namun orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan, dia seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa pondasi, yang ketika banjir melandanya, dan seketika itu juga dia roboh, dan kehancuran rumah itu sangatlah parah. Saudara, di dalam setiap bangunan di dunia ini bertingkat, bahkan puluhan, bahkan ratusan berapa lantai, ya, saking tingginya, itu selalu dibangun di atas pondasi yang sangat kuat. Jika pondasinya tidak kuat, tunggu waktunya bangunan itu akan runtuh, hancur kalau ada badai atau ada gempa bumi. Tapi jika rumah itu dibangun di atas pondasi yang kuat, bagaimanapun badai datang ataupun gempa yang datang, dia tetap kokoh. Hari ini saya berikan temanya, apa pondasi hidupmu? Sekali lagi, apa pondasi hidupmu? Di dunia ini banyak manusia, pondasi hidupnya nasihat orang tuanya. Bahkan tidak sedikit juga pondasi hidupnya petunjuk dari dukun. Dia bilang orang pintar padahal orang bodoh. Jadi manusia banyak yang mendasari hidupnya, kalau kata dukun, pintu rumahmu harus begini, ya masuk rumahmu harus tanggal sekian, dia ikuti sesuai dengan petunjuk dukun itu. Kata nenek moyang, kita nggak boleh makan ini, harus makan ini, dia ikut itu. Maka tunggu tanggal mainnya akan hancur. Saudara, ditegaskan di sini tadi, Tuhan Yesus menegaskan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukan, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan Yesus, dan melakukan apa yang difirmankan, dia digambarkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Sekalipun ombak badai datang, rumah itu tetap kokoh. Begitulah kondisi orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Nya serta melakukannya. Saya ambil contoh sebagai yang sangat sederhana.
ketika Petrus, latar belakang dia adalah penjala ikan, tapi dia sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali pada waktu Tuhan Yesus diadili, dan setelah Tuhan Yesus dikubur bangkit, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Petrus kembali kepada hidup lamanya menjala ikan. Tapi sepanjang malam itu mereka tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Pagi-pagi datang Tuhan Yesus, "Adakah kamu memiliki seekor ikan?" "Tidak ada, Tuhan." Dia panggil Tuhan karena mereka terlalu tertutup mata rohaninya, tidak mengenal itu Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahumu." Dan mereka melakukannya, dan setelah mereka menebarkan jalannya, maka mereka menangkap ikan sebanyak 153 ekor yang besar-besar. Saudaraku, itu boleh nanti dilihat di dalam Yohanes pasal yang 21, ayat 5 sampai dengan ayat 6 dan ayat 11. Kita perhatikan di sini bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, apapun segala masalah yang kau hadapi, jika engkau mau datang kepada Tuhan Yesus, engkau pasti kuat, kokoh, dan teguh. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu." Dia undang kita. Apapun kesulitan hidupmu sekarang ini, apapun masalah hidupmu, jangan lihat masalahnya, jangan lihat kesulitannya, tapi lihat ada Tuhan Yesus yang punya otoritas di surga dan di bumi bekerja di dalam dirimu. Maka engkau harus datang pada Dia. Setelah engkau datang kepada Dia, dengar apa yang Dia firmankan kepadamu. Jangan dengar kata orang, katanya. Selalu kita dengar katanya. Dan itu enggak jelas. Tetapi kalau Tuhan Yesus seperti murid-muridnya mengatakan, tadi kita lihat bagaimana mereka semalam-malaman tidak dapat ikan, tapi begitu Tuhan Yesus katakan tebarkan jalamu, dan mereka lakukan sesuai dengan firman, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Jadi katakan tadi, orang yang mendengarkan firman Yahweh itu melakukannya seperti orang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh. Kadang-kadang banyak orang datang sama Tuhan Yesus, apalagi zaman sekarang, dengar khotbah sambil kerjain ini dan itu karena secara online gitu, tidak langsung. Firman, pikirannya kemana-mana, bagaimana bisa dia melakukan firman kalau dengar firman saja tidak sungguh-sungguh. Jadi engkau datang kepada Tuhan Yesus, dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Saya akan buka di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke 101 sampai 105 yang berbunyi demikian. Aku menjaga kakiku dari segala jalan kejahatan, supaya aku menaati firman-Mu. Aku tidak berpaling dari hukum-hukum-Mu, karena Engkau telah mengajariku betapa manis firman-Mu bagi langit-langit mulutku, lebih daripada madu pada mulutku. Melalui titah-titah-Mu aku memperoleh pengertian, karena itu aku membenci segala jalan yang sesat. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi alurku. Di ayat 72 dikatakan, Taurat dari mulut-Mu lebih baik bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Di ayat yang 127,
Oleh sebab itu aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan emas murni. Kita lihat perbandingannya di sini, bagaimana ya pemazmur mengatakan firman-Mu itu lebih hebat daripada emas murni. Firman-Mu itu lebih baik daripada ribuan keping emas dan perak. Tapi sekarang orang lebih mementingkan emas, harta, pekerjaan, sekolah, daripada baca firman. Makanya kenapa sekarang banyak orang goyah, bimbang, karena pondasi hidupnya bukan firman Yahweh. Maka jika engkau ingin kuat hidupmu menghadapi keadaan dunia sekarang ini, pondasikanlah hidupmu. Dasar hidupmu adalah firman Yahweh. Apa-apa yang kau pikirkan, perkatakan, kerjakan, dasarnya firman Yahweh. Bukan kata orang, bukan cara berpikirmu, bukan cara pandanganmu, tapi firman Yahweh itu. Kalau engkau mendasarkan hidupmu kepada firman Yahweh, maka engkau pasti menjadi seperti rumah yang dibangun di atas batu karang tadi. Bagaimanapun badai ombak yang datang, engkau tidak goyah, karena firman itu selalu engkau pegang di dalam hatimu. Yang paling sedih kadang-kadang saya perhatikan saat dengar firman, ada amin, amin. Tapi nanti begitu selesai kebaktian, ditanya firman tadi, sudah lupa. Bagaimana engkau bisa kuat menghadapi keadaan dunia sekarang ini jika firman kau sudah lupakan? Tapi yang paling heran, kata-kata orang yang tidak membangun kau ingat itu terus. Mungkin sudah bertahun-tahun kata-kata orang kau ingat terus itu, tapi firman kau lupakan. Makanya engkau tidak bisa teguh menghadapi keadaan hidupmu. Karena pondasi hidupmu bukan firman, tapi kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang melemahkan, perkataan orang yang tidak membangun hidupmu, itu selalu kau ingat-ingat. Itu pekerjaan iblis. Maka mulai sekarang tanggalkan itu dari pikiranmu, dari hatimu. Semua perkataan yang tidak baik yang orang ucapkan kepadamu, tidak usah masukin di hatimu, tidak usah kau pikirkan. Yang perlu kau renungkan di hatimu siang dan malam adalah firman Yahweh. Sehingga engkau kuat, teguh menghadapi keadaan apapun. Selain itu, apa yang perlu kita perhatikan? Bahwa supaya kita juga kuat, kita harus yaitu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus selalu kuat. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, akan mengajarkan kamu kepadamu segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Mengajarkan firman itu. Sekarang kita berperang melawan roh-roh jahat. Roh-roh jahat membisikkan kepadamu supaya kau jangan percaya sama firman, ragu sama firman. Sama seperti ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Kau makan saja buah pohon yang di tengah taman ini. Kau bukan mati, tapi kau sama seperti Yahweh. Adam dan Hawa ragu sama firman, lebih percaya pada perkataan iblis. Dan begitu mereka makan buah pohon yang di tengah taman itu, mereka goncang, mereka kacau, mereka rusak. Karena apa? Dia tidak mengandalkan kekuatan roh Yahweh. Dia hanya mengandalkan pikirannya. Di akhir zaman ini, musuh kita adalah penguasa di udara, roh-roh jahat. Tapi jangan takut, sebab Yahweh memberikan rohnya kepada kita. Roh Kudus dicurahkan di atas kita, di dalam hidup kita di akhir zaman ini. Sehingga apapun tipu daya si iblis itu, jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan tahu sepak terjangnya dan kita bisa melawannya. Sehingga kita tetap teguh kepada firman, karena Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita kepada firman, mengajari kita tentang firman, membuat kita mampu melakukan firman. Itu pekerjaan Roh Kudus. Maka pegang itu baik-baik.
Jangan pondasi hidupmu hanya perkataan orang, keadaan dunia. Pondasi hidupmu engkau bangun dalam kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, pasti engkau runtuh. Berapa banyak orang yang sakit karena khawatir? Berapa banyak orang yang sakit karena gelisah dalam hidupnya? Kenapa? Karena dia meragukan Yahweh. Lebih percaya dia menurut pandangan orang, menurut ahli ekonomi. Padahal itu semua manusia. Firman Yahweh katakan, terkutuklah orang manakala manusia mengandalkan diri sendiri, dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Tapi ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang selalu bergantung kepada Yahweh. Dia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Jadi sekarang apa pondasi hidupmu? Otakmu kah? Tenagamu kah? Orang lainkah? Kenalanmu kah? Tunggu tanggal mainnya akan hancur. Tapi jika engkau selalu mengandalkan firman Yahweh, siapa firman Yahweh? Itu adalah Yahweh itu sendiri. Siapa firman Yahweh? Adalah Yesua itu sendiri. Siapa Roh Kudus? Yesua itu sendiri. Oleh karena itu, andalkan pondasi dalam hidupmu adalah firman Yahweh dan selalu bersandar kepada Roh Kudus. Engkau pasti menang menghadapi segala tantangan hidup, karena hanya firman dan Roh Kudus yang memberikan kemerdekaan dan kekuatan kepadamu, sehingga engkau bisa menang menghadapi segala tipu muslihat daripada iblis itu, dan engkau pasti selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur, kami mau membangun pondasi hidup kami di atas firman-Mu. Apapun sedang yang terjadi di dunia ini, kami tidak perlu takut. Sebab Engkau yang punya otoritas di surga, di bumi, ya Yesua HaMasiah. Dan Roh-Mu yang Kau utus mengurapi kami, menguatkan, menghiburkan, memberikan kemenangan kepada kami setiap saat, memerdekakan kami. Berkati anak-anak-Mu, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap membangun pondasi hidupnya di atas firman-Mu, berdasarkan firman Yahweh, mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menang menghadapi segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, berkati keadaan bangsa dan negara kami, berkati seluruh gereja-Mu, persatukan seluruh hamba-hamba-Mu, orang-orang sakit yang Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.